Suatu saat saya berpikir begini, Mas. Sebenarnya Tuhan itu yang asli yang mana? Di dalam hati saya selalu bertanya seperti itu. Dalam hati saya, sebenarnya siapa Tuhan itu? Itu pertanyaan dalam hati saya tuh terus muncak. Sampai saya tanya sama teman saya di tempat kerjaan pun, mereka orang Muslim, coba aja lo berdoa. Dia ngasih saran seperti itu kan. Akhirnya saya nggak nemu. Dalam hati saya lagi, saya nanya, apakah Yesus? Apakah ada yang lain? Saya berpikir begitu. Saya tanya lagi, makin kuat saya bertanya. Suatu ketika itu ya saya iseng-iseng sholat. Masya Allah. Tapi sholat Jumat. Waktu itu posisi saya sholat, saya ikut, kok ramai gitu kan orang. Nggak ada yang tahu Sama sekali nggak ada yang tahu. Saya ikut masuk. Saya nggak ambil wudhu, saya nggak ngerti. Saya langsung masuk. Saya dengerin ceramah sholat Jumat. Nah, disitulah dibahas tentang Al-Quran. Bahwa kita nggak perlu mencari dunia. Al-Quran itu dunia. Itu satu kata yang saya ingat. Bahkan kita membaca Al-Quran aja itu udah mencakup dunia semua. Langsung saya berpikir, berarti kitab itu dunia, saya bilang. Langsung saya setelah ikutin sholat itu saya nggak ngerti, saya keluar. Terus saya bertanya lagi, waduh ini gimana ini, kok belum ketemu. Udahlah, saya main bola kan sama anak-anak gitu kan. Nah situ malamnya baru saya ngelakuin dengar ceramah tuh yang ada di video, sholat malam itu tanpa wudhu, tanpa ini, saya ngeliatin gerak-gerakannya kayak sholat malam. Di situ hati saya langsung tenang, berpikir, ini. Akhirnya setelah sholat malam saya mimpi ketemu sama seorang kiai. Di dalam mimpian itu saya bisa ngaji, padahal saya belum pernah, cuma catat-catat aja. Itu diri saya ngaji di situ, baca surat Al-Insyarah. Di situ saya lancar ngaji, saya udah bisa ngaji, tapi pakaian sorban itu senyum, melihat diri saya yang lagi ngeliat nyanyi. Disitulah saya makin yakin, mungkin ini, saya bilang. Tapi saya bertentangan, Mas, waktu itu. Bertentangannya begini, kalau sampai saya masuk Islam, gimana dengan orang tua saya? Siapa meninggalnya? Kalau dia meninggal, siapa yang mendoakan? Sedangkan kan kami di keluarga cuman saya anak tunggal. Akhirnya secara logika, secara ibaratnya ngambil keputusan matang gitu. Saya datanglah ke Masjid Istiqlal hari Rabu. Saya datang ke Masjid Istiqlal hari Rabu sama calon istri saya waktu itu. Pas datang ke Masjid Istiqlal, saya ditolak untuk syahadat karena tidak memenuhi syarat. Saya harus minta surat keterangan RT RW, saya harus minta foto, waktu itu bawa foto. Akhirnya saya pulang dari Masjid Istiqlal, langsung saya minta tanpa sepengetahuan keluarga, saya minta semua surat-suratnya, alhamdulillah dilancarin. Tapi sebelum syahadat saya ditanya, kenapa bisa mau masuk Islam? Sama dewan pembimbingnya saya ditanya begitu, ya saya jelaskan karena saya yakin, dan kedua saya nyaman ketika mendengarkan azan atau surat-surat Al-Quran. Saya nyaman, itulah yang membuat saya yakin. Setelah syahadat barulah perjalanan saya tuh dimulai di situ tuh. Ya melihat keluarga tenang, keadaan tenang semua. Itu belum ada yang tahu sama sekali, Mas. Saya dapat surat yang ada tadi ini nih, sertifikat itu. Baru saya bicara sama orang tua saya, pelan-pelan saya bicara, saya kasih pengertian. Wah, mereka ngamuk habis. Saya dibuang, baju saya dibuang, ijazah saya hampir dibakar. Dia bilang, kalau kamu nggak balik lagi, gimana, siapa nanti yang sembahyang? Saya bilang, ya nanti dengan cara saya sendiri, ya saya doakan, insya Allah. Saya bilang, saya cuma satu kata itu, insya Allah, waktu itu.
Akhirnya setelah itu dibuang, saya suruh keluar. Ya kan saya keluar dari rumah, cuman bawa baju, nggak bawa apa-apa, bawa surat sama KTP waktu itu. Saya nggak tahu harus kemana. Saya mau hubungin calon istri saya itu, saya nggak enak posisi saya. Hampirlah saya ke ITC di ruko-ruko itu di emperan. Saya duduk di situ di emperan. Terus bingung kan, mau kemana saya nggak ngerti, harus kemana saya nggak tahu gitu. Bahkan waktu itu pun saya bingung lah, tekanan mental gitu kan, karena saya shock baru pertama kali diusir itu baru pertama kali. Akhirnya saya duduk di ruko Cempaka Mas, jalan kaki itu dari Cempaka Putih ke Cempaka Mas. Ya duduk di situ. Adalah sepasang orang gitu kan, muda-mudi gitu, karena perut lapar waktu itu kan. Dari tong sampah bekas tadi saya ambil. Yo. Saya bilang, yang penting ini halal ini kan, daripada mubazir, saya bilang. Ada saya makan dari situ, tapi ditegur sama tukang nasi goreng itu. Saya jelasin semua sama tukang nasi goreng. Ya, saya diusir, saya hijrah, saya bilang. Akhirnya kemungkinan karena bapak itu nggak tega sama saya dibikinin mas nasi goreng gitu yang baru. Akhirnya dari situ saya dibekalin sama beliau, dibekalin sama beliau. Dan saya kalau mikir begitu mas, perjuangan saya begitu, walaupun ibaratnya ya saya status saya waktu itu kan hancur lah ibaratnya, tapi saya yakin di mata Allah saya bersih.